Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ropel Nusantara? Kembali lagi dengan saya Zain di Imbaran BF Channel. Nah, di video sebelumnya pasti teman-teman sudah lihat aksi si Semper, dimana dia ropel dengan durasi panjangnya. Nah, banyak teman-teman yang tanya nih, gimana sih supaya durasi itu bisa panjang? Ya seperti yang sebelum-sebelumnya kayak barong, nenggolo, terus berlian, dan banyak lagi. Kenapa semua rata-rata durasi panjang? Yuk kita simak selengkapnya. Nah, yang pertama yaitu kita harus pastikan bahwa karakter burung kita itu ropelannya panjang. Gimana sih cara mengetahui supaya kita tahu sebenarnya burung kita itu karakter ropel panjang atau pendek? Nah, nanti kita bisa lihat setelah beberapa step berikut ini. Kalian coba. Kalau teman-teman sudah coba step-step berikut ini tapi masih belum mau panjang, kemungkinan karakter burung terucukan kalian yaitu karakter ropel pendek. Nah, yang kedua yaitu saat posisi burung stabil birahi atau emosinya. Nah, di sini sangat penting dimana ketika kondisi burung stabil atau birahi stabil, biasanya dia durasinya lebih panjang daripada ketika dia emosi atau birahinya lebih tinggi. Nah, di sini yang lebih baik yang mana sih, emosi atau birahi? Kalau saya pribadi, emosi kalau bisa di bawah birahi, karena kalau birahi lebih tinggi biasanya burung lebih cenderung ngewel atau rajin bunyi ropel dalam durasi yang cukup panjang. Beda dengan burung yang ketika emosinya tinggi, dia cenderung lebih ngejar-ngejar lawan. Terutama ketika mendengar burung terucukan lain, dia akan mengejar, bahkan ada yang sampai narung, bahkan ngeruji si paruhnya itu berdarah. Ada yang sampai seperti itu. Nah, jadi di sini betapa pentingnya stabil emosi dan birahi dalam mengatur durasi panjang atau pendeknya burung terucukan. Yang ketiga yaitu jemur atau sauna. Nah, jemur atau sauna ini sudah tak asing lagi. Untuk teman-teman pastinya juga rutin melakukan jemur bahkan sauna. Itu bisa menambah volume bahkan durasinya. Bahkan jika itu dilakukan secara rutin bisa menambah volume atau membersihkan volume sehingga suaranya itu jadi lebih kristal atau bening gitu. Yang keempat yaitu pengumbaran. Pengumbaran sangat penting dilakukan terutama untuk menambah durasi atau nafas supaya dia mampu mengeluarkan ropelan dengan durasi yang cukup panjang. Nah, ini contohnya satu sedang saya umbar nih. Yuk kita lihat. Yang kelima, nah ini juga sangat penting, bahkan bisa dibilang wajib bagi para pecinta terucuk, yaitu pengembunan. Kenapa pengembunan bisa dibilang sangat penting?
Karena terucukan rata-rata mau mengeluarkan ropel panjangnya di saat pengembunan atau di saat pagi hari. Jadi ketika burung sudah terbiasa diembun, sudah terbiasa dengan ropel durasi panjangnya, dia akan terbawa sampai siang bahkan sore, dia akan terbawa ropel panjangnya. Berbeda dengan burung terucukan yang jarang diembun. Dia biasanya durasinya panjang hanya saat dikerodong atau saat diangin-anginkan saja. Nah, untuk pengembunan sendiri yang bagus bagaimana sih? Apakah hanya di teras atau di lapangan terbuka atau di bawah pohon? Kalau saya pribadi lebih suka mengembun di lapangan terbuka atau area yang terbuka. Itu sangat terasa ketika kita taruh burung kita agak pagi, jam 5 biasanya saya mengeluarkan. Nanti agak siangan sedikit kita pegang pion atau sangkarnya, biasanya dia ada embunnya. Nah, di situ fungsi dari pengembunan tersendiri. Yang keenam yaitu lakukan pemasteran dengan terucukan yang suaranya atau ropelannya itu panjang. Jadi jangan gunakan masteran yang pendek-pendek untuk memasteri terucukan, terutama yang masih muda. Karena itu sangat mempengaruhi ketika burung terucukan sudah mulai ropel. Biasanya dia akan membawakan lagu atau irama yang sering dia dengar. Jadi kalau iramanya dia pendek-pendek, otomatis dia akan mengalunkan ropelannya itu pendek-pendek. Berbeda halnya dengan burung yang kita masteri dengan masteran yang panjang, biasanya dia kan cenderung membawakan ropelannya seperti lagu yang dimasterin itu. Jadi ketika kita masterin dengan lagu yang durasinya panjang, insya Allah dia akan menirukan atau membawakan lagunya juga dengan durasi yang panjang. Untuk masteran ropelan panjang, teman-teman bisa cek di deskripsi, link deskripsi. Ada versi barong, ada juga versi semper. Untuk yang lain mungkin belum saya share karena burungnya juga sudah berpindah tangan di juragan baru. Jadi ya hanya itu yang durasinya cukup panjang. Jika sudah melakukan step by step 1 sampai 6 namun masih belum panjang, bagaimana Om? Nah, mungkin itu kembali ke poin pertama tadi, dimana durasi itu juga terbentuk dari karakter terucukan itu sendiri. Dimana jika karakter itu panjang, dari awal dia pendek, dia bisa diolah menjadi agar lebih panjang. Namun ketika dia karakter pendek, jika dia diolah, dia hanya mampu bisa memaksimalkan durasinya semaksimal yang dia bisa. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena biasanya terucukan yang mempunyai durasi pendek, dia lebih punya nilai plus di volume, dia lebih keras, dan biasanya dia lebih ngotot saat membawakan lagunya. Beda dengan terucukan yang durasinya panjang, dia cenderung lebih ngalun atau ya lebih enak didengarkan lah. Namun untuk volume biasanya kurang kristal, kurang semelit di kuping gitu. Nah, sekian itu tadi tips cara menambah durasi ropel burung terucukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Thank you. Sekian dari saya, salam ropel dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.